Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yaitu Magnoliopsida 6 pada subkelas Asteridae. Nah, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi Asteridae. Subkelas Asteridae merupakan kotiledon dengan bentuk habitus herba atau berkayu. Daun kebanyakan daun tunggal dan hanya beberapa saja yang majemuk. Stamen biasanya menempel pada korola dan juga pada bagian bunganya saja atau bahkan lepas. Stamen tidak sama dengan jumlah petalnya. Terdapat tumbuhan apetal yang jumlah stamennya lebih dari 5 kecuali pada Teloginaceae. Selanjutnya yaitu morfologi Asteridae. Yang pertama itu ada ordo Gentianales. Pada Gentianales terdapat bulu-bulu halus pada perhiasan bunga dan biji. Bakal buah pada ordo ini ditutup oleh kepala putik atau stigma dan benang sari dalam polinarium. Pada ordo Gentianales ini terbagi menjadi beberapa famili. Yang pertama famili Loganiaceae. Ia memiliki habitus herba atau semak dan pohon tahunan atau abadi. Kulit pohon pecah-pecah tidak teratur, perbungaan askilar, tangkai daun panjang dan sebagian bebas dari tangkai daun berstipula bulat. Yang kedua, famili Apocynaceae. Berhabitus pohon semak dan terna, memiliki getah seperti susu, daun berhadapan atau bersilang berhadapan. Kadang-kadang tersebar atau berkarang, daun tunggal tanpa stipula, dan bunganya biseksual. Selanjutnya, famili Asclepiadaceae. Tumbuhan yang tergolong herba atau tumbuhan berkayu, bergetah, dan seringkali membelit. Letak daun berhadapan dan kadang-kadang berkarang. Tunggal, seringkali sukulen, dan tanpa daun penumpu. Bunganya beraturan, mahkota bunga berdaun lekat. Yang kedua, ordo Solanales. Dan ordo Solanales ini terbagi menjadi beberapa famili. Yang pertama, famili Solanaceae. Habitusnya berupa terna, semak, atau perdu. Kadang-kadang berupa pohon. Daun berlekuk berbagi sampai majemuk. Dan duduknya tersebar karena pergeseran letak pada buku-buku kadang-kadang hampir berpasangan tanpa daun penumpu. Mahkotanya yang berbentuk bintang, trompet, atau corong. Yang kedua, famili Convolvulaceae. Habitusnya berupa herba, terna, semak, perdu, dan pohon atau akuatik batang berongga. Hidup di darat yang lembab, batang air, dan berongga daun berbentuk tombak. Daun tunggal atau majemuk tanpa stipula dengan letak tersebar, perbungaannya tunggal atau majemuk, simetri bunga actinomorf, biseksual, dan bunganya berbentuk terompet. Selanjutnya famili Cuscutaceae. Parasit tanaman lain yang tidak memiliki daun sejati, akar, atau zat klorofil. Batangnya yang berbentuk bulat halus menyerupai benang lemas bercabang. Tanaman ini berwarna kuning keoren-orenan, batang menempel dan melilit kepada inang. Tanaman yang tumbuhnya merambat dan membelit pada bagian atas dari tanaman lain serta mendapatkan nutrisi dari berbagai tanaman inang. Cucutaceae biasanya berbentuk seperti senar dan kusut. Yang ketiga ada ordo Lamiales. Pada famili Verbenaceae, habitusnya berupa herba dan perdu dengan daun tunggal tanpa stipula. Letak daunnya berhadapan, perbungaan majemuk dengan simetri bunga actinomorf dan kadang-kadang zygomorf. Kelamin tumbuh biseksual, mahkotanya berbentuk seperti bintang atau pentamer. Selanjutnya famili Lamiaceae. Habitusnya berupa herba, perdu, atau pohon. Daun tunggal tanpa stipula, duduk daunnya berhadapan, perbungaannya majemuk dengan simetri bunga zygomorf, bilabiatus, sepal bersatu, persisten. Yang ketiga, famili Boraginaceae. Habitusnya herba dan berbulu dan dapat semusim atau tanaman keras. Beberapa tanaman merambat atau pohon beberapa adalah parasit obligat atau tidak dapat berfotosintesis sehingga membutuhkan host
Baiklah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenapsari. Di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai Ordo Scopulariales. Nah, tumbuhan dari Ordo Scopulariales memiliki habitus terna, semak-semak, memiliki batang silindris atau segi empat, bentuk daun sparsa, oposita atau berkarang, tunggal atau berbagi, dan tanpa stipula, seringkali berambut, buahnya kendaga atau buah puni. Pada biji merupakan endosperm, terdapat bunga majemuk tandan dan atau bunga majemuk campuran. Nah, ordo ini terbagi menjadi atas dua famili. Yang pertama famili Acanthaceae yang memiliki ciri-ciri perbungaan majemuk atau tunggal, kelamin tumbuhan biseksual, simetri bunga actinomorph, mahkota tetra atau pentamer, sepal bersatu, dan petal simpetal. Nah, famili yang kedua yaitu Oleaceae. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dan bisa pahami sendiri ciri-ciri dari famili Oleaceae. Yang kelima, famili Ordo Campanurales. Nah, yang pertama famili Campanurales memiliki ciri-ciri tanaman yang mempunyai habitus berupa herba, annual atau biennial, daunnya berbentuk sesile dan berambut, bunga terminal, racemosa dan tangkai pendek, buahnya berupa kapsula yang memiliki kandungan lobelin untuk antiepilepsi. Tinggi tanaman mencapai 50 cm, batangnya bulat, berkayu, dan berwarna hijau. Daunnya berwarna hijau dan bergigi. Yang keenam, Ordo Rubiales. Nah, famili Rubiaceae memiliki ciri-ciri daun tunggal tersebar atau bersilang berhadapan, berdaun penumpu dalam ketiak atau antar tangkai, stipula interpetiolaris atau intrapetiolaris, bunga majemuk tipe simosa sering berbentuk seperti bongkol, bunga biseksual, korola berbentuk tabung, berbentuk trompet, dan bakal buah inferum. Yang ketujuh, Ordo Dipsacales. Yang pertama, famili Caprifoliaceae memiliki ciri tumbuhan basah, berkayu atau liana, daun majemuk, stipula kecil nyaris tidak ada, tepi daun bergerigi, letak berhadapan, bunga dalam karangan simosa atau racemosa monocasium. Yang kedua, famili Valerianaceae, tumbuhan basah atau berkayu, daun tunggal atau majemuk pinnatifidus tanpa stifula, letak berhadapan atau dalam rosette, biji tidak memiliki endosperm. Nah, yang kedelapan, Ordo Asterales. Nah, ciri-ciri famili Asteraceae yaitu habitusnya berupa herba, semak jarang berupa pohon, kadang-kadang dengan getah seperti susu. Daun berseling atau berhadapan, kadang-kadang berbagi sangat dalam hingga menyerupai daun majemuk. Bunga merupakan bunga cawan atau bongkol. Kelamin tumbuhan biseksual atau uniseksual. Simetri actinomorph atau zygomorph. Berjumlah banyak atau sedikit dan tersusun pada involucrum atau capitulum. Kepala sari berlekatan, berseling dengan taju-taju mahkota. Buahnya buah kurung atau buah batu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Gustimuna. Di sini saya akan membahas tentang struktur Asteridae. Nah, salah satu karakteristik khusus pada Asteridae adalah mempunyai tabung bunga tabung, khususnya famili pada Asteraceae. Nah, korolanya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu limbus, faux, dan tubus. Nah, sifat biologi Asteridae. Yang pertama pada famili Longaniaceae. Nah, famili Longaniaceae ini memiliki hibiscus, herba atau semak dan pohon tahunan atau abadi. Pohon berukuran sedang atau kadang-kadang besar sampai 25 meter. Nah, kulit pohonnya pecah-pecah, sangat tidak teratur.
coklat gelap, bagian dalam kulit coklat sampai kuning. Yang kedua ada famili Apocynaceae. Nah, famili Apocynaceae ini memiliki ciri umum berhabitus pohon, semak, dan ternah. Lalu dengan getah seperti susu, daun berhadapan atau bersilang, atau yang disebut dengan dekusata, kadang-kadang tersebar atau berkarang, daun tunggal tanpa stipula, daunnya bunganya biseksual, actinomorph, atau kadang-kadang sedikit zygomorph, lalu tunggal atau tulang menjebuk tipe tandan sampai simosa. Nah, daunnya mempunyai daun pelindung. Lalu ada famili Solanaceae. Nah, famili Solanaceae ini merupakan familia yang habistusnya berupa terna, lalu semak atau perdu, kadang-kadang berupa pohon daun berlekuk, berbagi sampai majemuk, duduknya tersebar. Karena pergeseran letak pada buku-buku kadang hampir berpasangan tanpa daun penumpu, bunganya banci, actinomorph atau zygomorph, kebanyakan berbilang 5, kelopaknya terdiri atas daun-daun kelopak yang berlekatan. Lalu yang keempat ada famili Convolvulaceae. Nah, familia ini merupakan familia yang habistusnya berupa herba, terna, semak, perdu, dan pohon, atau akuatik batang berongga. Nah, hidup di darat yang lembab, batang berair dan berongga. Daunnya berbentuk tombak, lalu daun tunggal atau majemuk tanpa stipula dengan letak tersebar, perbungaannya tunggal dan ataupun majemuk. Lalu ada famili Verbanaceae. Nah, famili ini merupakan familia yang habistusnya berupa herba dan perdu dengan daun tunggal tanpa stipula serta letak daunnya berhadapan. Nah, perbungaannya majemuk dengan simetris bunga actinomorph dan kadang-kadang zygomorph. Lalu kelamin tumbuhannya biseksual. Mahkotanya berbentuk seperti bintang atau pentamer. Selanjutnya ada famili Lamiaceae. Famili ini merupakan famili yang habistusnya berupa herba atau perdu atau pohon dengan daun tunggal tanpa stipula. Duduk daunnya yang berhadapan, perbungaannya majemuk dengan simetris bunga zygomorph, bilabiatus. Selanjutnya ada famili Acanthaceae. Tumbuhan Acanthaceae ini adalah sebagian besar tumbuhan atau semak-semak yang terdiri dari sekitar 340 marga dan 2.500 spesies, termasuk bentuk-bentuk melilit. Famili Acanthaceae ini merupakan famili yang habistusnya berupa herba, perdu, pohon, dan liana dengan daun tunggal tanpa stipula serta letak daunnya berhadapan. Perbungaannya majemuk atau tunggal, kelamin tumbuhan termasuk biseksual. Selanjutnya ada famili Rubiaceae. Nah, famili Rubiaceae ini memiliki ciri umum herba, semak, pohon, daun tunggal tersebar atau bersilang berhadapan, berdaun penumpu dalam ketik atau tangkai. Antar tangkai, stipula interpetiolaris atau intrapetiolaris. Bunganya majemuk tipe simosa, sering berbentuk seperti bongkol. Bunganya biseksual, actinomorph, epigen, tetramer, atau pentamer. Selanjutnya ada famili Asteraceae. Nah, famili Asteraceae merupakan famili yang paling maju di antara famili sebelumnya. Nah, kriteria famili ini antara lain habistusnya berupa herba, semak, jarang berupa pohon, kadang-kadang dengan getah seperti susu, daun berseling atau berhadapan, kadang-kadang berbagi sangat dalam hingga menyerupai daun majemuk. Bentuk bunga merupakan bunga cawan atau bongkol, kelamin tumbuhan biseksual atau uniseksual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di sini Febi akan melanjuti pembahasan dengan materi reproduksi Asteridae. Magnoliophyta atau Angiospermae
Spermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga dengan ciri khas mahkota yang terbentuk tabung atau mirip dengan trompet. Pada dasarnya, umumnya bunga ini mempunyai periasan yang terdiri dari atas kelopak dan mahkota. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak, sedangkan alat reproduksi dari betina ini merupakan putik. Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah, tetapi ada juga yang berbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau berbentuk karpel yang bersatu. Jadi biji dari Magnoliophyta terdapat di dalam ovarium. Kita lanjuti. Di sini ada bunga asoka. Di dalam bunga asoka ini adalah bunga majemuk karena tumbuhan bertumpuk dalam satu tangkai. Terdapat banyak bunga dengan karangan bunga simosa dalam simetri bunganya actinomorph. Corolla asoka mempunyai 3 bagian, yakni helaian, mahkota disebut dengan falx, bagian tengah disebut dengan limbus, dan bagian paling bawah itu disebut dengan dan di bagian bawah itu disebut dengan berbentuk tabung, namun seperti jarum disebut dengan tubuh. Dari klarifikasi ini, kingdom ada Plantae, divisi ada Magnoliophyta, kelas ada Magnoliosida, ada subkelas ada Asteridae, ordo ada Asteraceae, famili ada Rubiaceae, genus ada Ixora, spesies Ixora javanica. Kita lanjuti ke pembahasan taksonomi Asteridae. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar nomor 1 dan nomor 2. Satu ordo ini Genithiales, bunga Kamboja. Jadi kingdom ini adalah Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliosida, subkelas ada Asteridae, ordo ada Genithiales, famili ada Apocynaceae, genus ada Plumeria, spesies ada Plumeria acuminata. Pada bawah itu ada bunga tambesu. Klarifikasinya, kingdom itu termasuk Plantae, divisi ada Magnoliophyta, kelas itu ada Magnoliosida, subkelas ada Asteridae, ordo ada Genithiales, famili ada Loganiaceae, genus ada Phrygiae, spesies ada Phrygiae fragrans. Kita lanjuti ke pembahasan yang nomor 2, yaitu ordo Solanaceae atau disebut dengan bunga ranti. Klarifikasinya itu ada bunga kingdom itu termasuk Plantae, yang divisi Magnoliophyta sama dengan yang nomor 1 nomor 2. Kelas itu Magnolisida, subkelas ada Asteridae, ordo ada Solanales, famili ada Solanaceae, genus ada Solanum, spesies ada Solanum nigrum. Pada bawah itu ada kingdom, yaitu klarifikasi dari kangkung. Kingdom ini Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliosida, subkelas ada Asteridae, ordo ada Solanales, famili ada Convolvulaceae, genus ada Opomoea, spesies ada Opomea sp. Baik, kita lanjut ke ordo nomor 3 ada ordo Lamiales, kemangi. Pada klarifikasi ini, kingdom ada Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas ada Magnoliopsida, subkelas ada Asteridae, ordo ada Lamiales, famili ada Lamiaceae, genus ada Osimum, spesies ada Osimum sancitum. Sekian dari Febi, lebih terkurang Febi mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Pembahasan selanjutnya mengenai taksonomi asteride dari ordo Scopulariales. Teman-teman bisa lihat pada PPT maupun makalah itu pada salah satu contoh ordo Scopulariales adalah daun ungu atau Graptophyllum pictum grif dengan kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordernya Scropulariales, famili Acanthae, genus Graptophyllum. Selanjutnya yang akan dibahas adalah taksonomi Asteridae dari ordo Asterales. Salah satu contohnya adalah bunga chrysanthemum dengan nama spesies lengkap yaitu Chrysanthemum X grandiflorum. Teman-teman bisa lihat taksonominya pada PPT maupun makalah di samping ini. Lalu selanjutnya akan kita bahas adalah manfaat dari tumbuhan kelas Asteridae. Salah satu contohnya adalah kegunaan dari tumbuhan chrysanthemum sendiri. Yang pertama adalah sebagai tanaman hias. Selanjutnya adalah sebagai tanaman obat tradisional karena mampu menghasilkan racun bagi serangga. Selain mampu menghasilkan racun bagi serangga, kandungan kimia pada daun chrysanthemum dan bunga chrysanthemum sendiri mengandung saponin, di mana daunnya ini mengandung alkaloida dan tanin. Sedang bunganya juga mengandung minyak atisri. Selain itu, bunga dari chrysanthemum ini berkhasiat sebagai obat sakit bengkak pada mata dan untuk obat luka. Lalu kemudian ada tanaman Duranta ecta yang bermanfaat sebagai obat malaria dan pelancar peredaran darah karena mengandung tanin, saponin, dan flavonoid. Di Singapura sendiri, papan pemotong kayu besar yang digunakan oleh para pedagang di sana itu untuk memotong ayam maupun daging terbuat dari kayu tembusu. Lalu pada bunga Kamboja ataupun Plumeria acuminate, tumbuhan ini mengandung fulvoplumerin yang memperlihatkan daya mencegah pertumbuhan bakteri. Dan itu juga mengandung minyak atsirit antara lain geraniol, farsenol, sitorenol, fenetil alkohol, dan linalool. Lalu yang selanjutnya adalah leonca yang mempunyai khasiat atau manfaat dari buah yang mungil dan berwarna hijau tersebut diantaranya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti herpes, borok, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kandungan dan manfaat handelium atau daun ungu, di mana daun ungu ini mempunyai lendir yang bermanfaat untuk melunakkan kotoran sehingga bisa mencegah terjadinya sembelit. Selain itu juga mengandung zat tanin, alkaloid, sitosterol, glikosida, dan juga daun ungu ini bersifat mendinginkan. Ya teman-teman, untuk mengobati rematik atau encok, caranya bagaimana? Ambil segenggam dari daun ungu ini dan dicuci, kemudian ditumbuk-tumbuk dan oleskan pada bagian tubuh yang sakit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.